Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM 2021111088, Hukum Penanaman Modal kelas 6J. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai investasi pada obligasi syariah atau sukuk. Submateri yang saya akan bahas adalah pengertian sukuk, Fatwa DSN MUI tentang sukuk, perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional, jenis sukuk menurut AAOIFI, mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi dalam perspektif Islam, dan yang terakhir adalah penerapan sukuk di Indonesia. Materi yang pertama adalah pengertian sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak tunggal dan sukuk jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim pemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Obligasi syariah ini adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI tentang sukuk. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 127 garis miring DSN MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang sukuk, bahwa dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi yang membutuhkan pendanaan dengan jumlah besar dan adanya kebutuhan permodal untuk turut serta dalam kegiatan investasi, maka industri dan produk pasar modal syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, termasuk produk berbasis sukuk. Ketentuan tentang karakteristik sukuk yang pertama adalah aset sukuk yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, aset sukuk merupakan milik pemegang sukuk. Yang ketiga, setiap unit sukuk wajib memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2022 tentang obligasi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut berisi tentang yang pertama, ketentuan umum. 1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Yang kedua, obligasi yang menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi syariah adalah suatu surat berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah ketentuan khusus. Yang pertama, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudorobah atau khirot, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Yang kedua, jenis usaha yang dilakukan emiten atau mudarib tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring 6 Romawi garis 6 garis miring 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga, pendapatan atau hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah mudorobah harus bersih dari unsur non halal. Yang keempat, pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Yang kelima, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional. Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi adalah bahwa sukuk harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dipastikan bahwa sukuk bebas dari unsur riba dan aktivitas non-halal yang diharamkan dalam prinsip syariah. Kemudian, beberapa perbedaan antara sukuk dengan obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi. Obligasi adalah surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit kepada investor. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Yang kedua adalah penerbitan. Penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah, sementara sukuk diterbitkan memerlukan landasan syariah berupa fatwa serta pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang di bidang syariah.
Selanjutnya, penggunaan dana. Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi tidak ada pembatasan secara syariah, tetapi penggunaan dana hasil penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau halal. Selanjutnya, jenis sukuk menurut AAOIFI. Menurut AAOIFI atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, terdapat jenis sukuk yang dikenal dengan secara internasional yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah sukuk ijarah. Sukuk ijarah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah yang salah satu pihak bertindak sendiri atau menyewakan hak guna suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk ijarah diterbitkan berdasarkan akad ijarah yakni sukuk kepemilikan atau aset berwujud yang disewakan ialah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik objek yang disewakan untuk dijual dan memperoleh hasil penjualan tersebut, sehingga pemilik sukuk menjadi pemilik aset tersebut. Selanjutnya, sukuk kepemilikan manfaat adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat dari aset tersebut untuk menyewakan aset dan memperoleh sewa sehingga pemegang sukuk tersebut menjadi pemilik manfaat dari aset tersebut. Selanjutnya, sukuk kepemilikan jasa. Sukuk kepemilikan jasa ialah sukuk yang diterbitkan untuk memberikan layanan tertentu melalui penyedia layanan dan memperoleh pembayaran kepada penyedia layanan sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik layanan tersebut. Secara teknis, sukuk ijarah dapat dilakukan dengan cara yakni investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Selanjutnya adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau satu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak yang menyediakan tenaga. Namun, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya adalah sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha berdasarkan akad musyarakah. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama-sama, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Selanjutnya adalah sukuk istisna. Istisna yaitu perjanjian jual beli harta berupa objek pembiayaan antara pihak yang spesifikasinya, cara, jangka waktu, dan harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sukuk istisna ialah sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana untuk memproduksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang sukuk. Sukuk istisna hampir sama dengan sukuk salam, hanya saja berbeda dari pelunasan pokok. Selanjutnya adalah sukuk salam. Salam adalah kontrak untuk pembelian dan penjualan suatu barang yang kriterianya telah ditentukan dengan jelas ketika membayar di muka dan barang tersebut dikirim di kemudian hari pada tanggal yang telah disepakati. Sukuk salam ialah sukuk yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana modal berdasarkan akad salam sehingga barang yang akan dikirim berdasarkan akad salam menjadi milik pemegang sukuk. Selanjutnya sukuk muzaraah. Muzaraah ialah perjanjian kerjasama di bidang pertanian di mana pemilik tanah mengalihkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain. Keuntungan yang diperoleh dari dana hasil dibagikan secara wajar sesuai kesepakatan bersama. Sukuk muzaraah yaitu sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana guna mendanai kegiatan berdasarkan akad muzaraah, sehingga pemegang sukuk berhak untuk ikut serta dalam panen sesuai dengan ketentuan akad. Selanjutnya adalah sukuk kafalah. Kafalah ialah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dapat diartikan juga jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya adalah mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi.
Lembaga profesi pasar modal yang terkait dengan penerbitan obligasi biasa pada umumnya, ketentuan mekanisme obligasi syariah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil. Nisbah harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama dan pada saat jatuh tempo. Hal ini diperhitungkan secara keseluruhan. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan hutang. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi. Yang pertama adalah obligor. Obligor ialah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Yang kedua adalah Special Purpose Vehicle atau SPV, ialah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi sebagai berikut, yaitu penerbit sukuk, menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Yang ketiga adalah investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Mekanisme perdagangan obligasi dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau FITS. Dalam kegiatan transaksi melalui FITS bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan diri sendiri. FITS ialah sarana perdagangan obligasi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan obligasi melalui sistem FITS merupakan transaksi yang terintegrasi antara sistem perdagangan, clearing, dan penyelesaian. Materi selanjutnya adalah perdagangan obligasi dalam perspektif Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, obligasi berdasarkan pada utang dengan pendapatan keuntungan berupa bunga dipandang sebagai suatu bentuk produk keuangan yang mengandung unsur riba, sehingga bagi seorang muslim hal ini wajib untuk dihindari. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik tersendiri dibandingkan dengan saham, antara lain meliputi risiko aktiva, jenis aktiva, siklus bisnis, kondisinya, dan aspek legalnya. Saat akan menerbitkan obligasi dan saham, banyak perusahaan yang selalu memberikan pertimbangan untung dan rugi. Perbandingan yang paling pokok di antara keduanya ialah bahwa dengan menerbitkan obligasi, perusahaan secara langsung menerbitkan surat utang yang mengakibatkan kewajiban memberikan pembayaran tingkat suku bunga serta pelunasan pokok jaminan. Jenis risiko aktiva untuk obligasi juga relatif kecil, sedangkan untuk saham relatif cukup besar serta tidak pasti. Jangka waktu instrumen obligasi ada batasnya, sedangkan untuk saham tidak terbatas. Biaya modal untuk obligasi adalah membayar tingkat suku bunga sebelum pembayaran pajak, sedangkan untuk saham diharapkan dividen diberikan setelah pengenaan pajak. Struktur biaya untuk suku bunga bisa bersifat tetap dan yang dialokasikan dari aliran kas perusahaan, sedangkan untuk saham adalah persentase dari laba. Pada dasarnya, instrumen obligasi tergolong instrumen yang diminati oleh sebagian investor karena merupakan instrumen sangat fleksibel dan sangat prospektif perkembangannya di masa yang akan datang. Maka dengan adanya obligasi akan menjadi instrumen pasar modal yang diminati. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai penerbitan. Obligasi atau jumlah pinjaman dana dalam penerbitan obligasi, maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi yang biasanya disebut sebagai jumlah emisi obligasi. Yang kedua adalah jangka waktu obligasi. Setiap obligasi memiliki jangka waktu jatuh tempo, umumnya berjangka waktu 5 tahun. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga, yaitu suku bunga dalam obligasi inilah yang menjadi daya tarik bagi para investor. Dengan membeli obligasi, maka investor diberi insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik. Pada umumnya, bunga yang diberikan ini disebut juga dengan istilah kupon obligasi. Yang keempat adalah jadwal pembayaran suku bunga. Pelaksanaan kewajiban pembayaran kupon atau tingkat suku bunga obligasi ini dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dapat dilakukan setiap triwulan atau semesteran. Yang terakhir adalah jaminan. Kewajiban penyediaan jaminan dalam obligasi ini tidak harus mutlak,
dalam penerbitan obligasi apabila memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang, perusahaan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Materi selanjutnya adalah penerapan sukuk di Indonesia. Struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan undang-undang itu, pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, termasuk di dalamnya lembaga dan profesi terkait dengan pasar modal yaitu manajer investasi, biro administrasi efek, bank kustodian, pemeringkat efek, otoritas jasa keuangan, wali amanat, bursa efek Indonesia, lembaga keliling dan penjaminan eminisi, perantara perdagangan efek, lembaga penitipan, penyimpanan, dan penyelesaian. Selain itu, implementasi sukuk di Indonesia dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana perusahaan yang akan go public melakukan persiapannya. Yang kedua adalah tahap penerbitan sukuk yang dilakukan oleh perusahaan penerbit sukuk. Sedangkan sukuk negara dilakukan oleh SPV. Yang terakhir adalah pemasaran sukuk. Mekanisme perdagangan efek tidak hanya melibatkan BEI, tetapi juga melibatkan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek dan juga PT Keliling dan Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga keliling, serta PT Kustodian serta Sentral Efek Indonesia. Sekian materi yang saya paparkan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.